warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Syarifah Balqis, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang, tahun 2024, kelas K1 PAIN. Saya akan melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 dengan materi mengenal dan memahami Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tampaknya Allahu Akbar. Yes. Oke, kelas 6. Alhamdulillah pagi ini sehat semua anak-anak. Sehat. Iya. Untuk mengawali pagi ini, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya diberikan kesehatan, orang tua kita juga diberikan kelancaran, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia hingga akhirat. Yuk, siapa yang hari ini memimpin doa?
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semangat semua dan semoga Asmaul Husna yang kita baca memberikan bermanfaatan untuk kita dan besok bisa menolong kita. Dengan anak, sebelum kembali selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa itu arti dari Asmaul Husna? Nama Allah. Ada berapa Asmaul Husna? Ada 90. Untuk kali ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, nanti Bu Balkis akan menjelaskan arti Asmaul Husna. Yang pertama As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddir, dan Al-Ghafir. Nah, yang kedua yaitu membiasakan sikap meneladani Asmaul Husna 4 tadi. Yang berikutnya kita nanti meyakini adanya Allah yang maha dibutuhkan, yang maha kuasa, yang maha terdahulu, dan yang maha kekal. Itu ya. Kalian sudah mengetahui tadi yang pertama arti dari Asmaul Husna. Nah, yang akan kita bahas yang pertama. Nanti kita akan bahas 4 Asmaul Husna. Kalian sudah tahu ya. Yang pertama As-Samad. As-Samad itu apa anak-anak? Arti dari As-Samad siapa yang tahu? As-Samad yaitu yang maha dibutuhkan. Allah itu apa? Kita tuh butuh Allah karena Allah itu maha dibutuhkan. Allah menjadi tempat manusia dan semua makhluk itu bersandar pada Allah. Karena Allah maha kuasa, maha dibutuhkan. Ya, setiap ada kesulitan, kita pasti membutuhkan Allah. Dengan cara bagaimana? Doa. Ya Allah, di sepertiga malam biasakan kalian kita sudah kelas 6 sudah mau bergerak kelulusan. Biasakan satu bangun di sepertiga malam. Karena apa? Manfaatnya luar biasa. Ketika doa yang paling mustajab itu di sepertiga malam kalian memanjatkan doa, apapun doanya insya Allah dikabulkan. Karena kalian masih belum banyak dosa, masih suci, ya Aisyah. Tapi gitu, kalian masih belum banyak dosa. Maka dari itu gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Paling enggak setengah 4, subuh itu jam 4 lebih sedikit. Kalau kamu masih ngantuk setengah 4 bangun. Kuatkan minimal 2 rakaat. Insya Allah itu membawa keberkahan untuk kenalan jiwa. Ketika di sekolah itu mengalami kesulitan, kamu bangun di sepertiga malam itu, insya Allah apapun kesulitanmu itu akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha memberi segalanya. Apa yang kamu butuhkan, ya. Yang berikutnya, yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Artinya apa? Yang maha kuasa. Masih ada hubungannya dengan tadi. Ya, Allah itu memberikan apa yang kamu butuhkan karena Allah berkuasa atas segalanya. Berkuasa dengan semua alam yang seisinya ini, semuanya kekuasaannya Allah. Seperti gunung bisa berdiri tegak, itu karena kuasanya Gusti Allah. Lautan segitu luasnya tidak sampai lebar ke daratan, karena apa? Kekuasaannya Allah itu menjaga agar lautan itu tetap di tempatnya. Semua itu adalah kekuasaannya Allah. Alam semesta, bintang dan matahari seisinya itu planet alam semesta ini masih pada jalurnya karena Allah berkuasa untuk menjalankan jalurnya langit,
alam semesta ini, planet-planet yang ada di bumi masih pada porosnya masing-masing karena kekuasaannya Allah. Allah masih berkuasa untuk menjalankan agar planet itu tertib di jalannya. Tapi besok ketika sudah hari kiamat datang, Allah berkuasa untuk menghancurkannya. Sekarang masih Allah berkuasa, mempunyai kekuasaan untuk masih menertibkan itu kan. Maka kita masih banyak waktu untuk apa? Untuk mencari bekal besok ketika nanti kita sudah di akhirat ini. Sudah mulai apa namanya ditanyai, pertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dari yang kecil sampai besar. Ya. Itu Allah Maha Kuasa Al-Muqtadir. Yang berikutnya nomor 3, Al-Muqaddim. Apa itu Al-Muqaddim? Allah Al-Muqaddim, yang Maha terdahulu. Kenapa kau terdahulu? Allah Maha terdahulu. Dia bisa menjelaskan. Allah Maha terdahulu. Kenapa? Karena apa? Allah itu terdahulu dari apa yang diciptakannya. Contoh, misalnya tukang kayu, ya, mebel yang buat kayu mebel itu dia membuat kursi. Yang lahir kursinya dulu apa? Tukang membuat kursinya. Sama juga seperti Allah. Allah membuat alam seisinya, membuat kita dari tanah, membuat malaikat dari cahaya, membuat setan dari api neraka. Itu karena Allah terdahulu ada, pertama kali ada. Makanya Allah itu Al-Muqaddim, Allah Maha terdahulu. Tidak ada yang membandingi apapun. Ya, hanya Allah yang pertama kali ada. Yang berikutnya Al-Baqi. Al-Baqi, Allah Maha kekal. Maksudnya kekal itu seperti apa namanya? Kekal itu apa? Abadi selamanya. Ya, abadi selamanya, kekal. Al-Baqi, Allah Maha kekal. Allah itu selalu kekal, abadi, tidak ada meninggal, lahir itu tidak ada. Yang ada kelahiran, kematian, itu yang ada hanya makhluknya, ciptaannya. Ya, manusia ada lahir. Seperti kalian di tahun 2012, 2011. Tumbuh menjadi remaja dewasa. Pada akhirnya akan kembali lagi menjadi tanah lagi atau kematian. Sama juga nanti alam semesta ini akan hancur karena tidak ada yang abadi, semuanya itu akan musnah. Karena makhluk ciptaan Allah itu Maha yang menciptakan segalanya. Jadi Allah itu Maha kekal, tidak bisa dihancur, tidak bisa hancur. Ya. Besok ketika kita bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, kita kembali, kita berasal dari surga. Nabi Adam itu asalnya dari surga. Beliau diturunkan karena ada suatu kesalahan. Ya. Kita diturunkan dari surga, maka kita insya Allah kalau berbuat baik maka akan kembali kekal abadi. Tidak ada yang namanya sakit, tidak ada yang namanya tua, tidak ada yang namanya semuanya, kemudian semua kekal abadi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu anak-anak, berarti selalu saja mengingatkan, yuk kita bareng-bareng mencari ridhonya Gusti Allah. Dengan cara apa? Kalian satu, belajar. Ya. Yang kedua, tidak hanya dihafalkan Asmaul Husna. Dihafalkan mendapat ganjaran. Ketika kamu menghafalkan 2 kali lipat, 10 kali lipat, ganjaran akan mengalir sampai kamu nanti bulan. Caranya seperti apa menghafalkannya? Tak itu apa? Selalu berusaha berbuat baik karena kita nggak akan kekal abadi. Kita akan musnah. Sang yang meninggal itu apa? Sang yang di alam kubur itu apa anak-anak?
amal jariah, hartamu yang kamu sumbangkan ke orang yang tidak mampu, yatim piatu. Ilmumu, nak pinter aja pelit ngajari ilmu. Kalau kamu pintar, jangan jangan sukar atau jangan merasa oh saya ini mampu, aku nggak mau menularkan ilmu saya. Kalau ketika kamu menularkan ilmumu ke orang lain, misal contoh matematika, temanmu ada yang nggak bisa, silakan diajari. Jadi tutor sama teman sebaya, insya Allah ilmu itu akan membawamu, akan kamu bawa nanti sampai ke yang lain, sampai nanti jadi saksimu. Enggak, ini Rosid itu jadi anak yang baik karena apa? Karena ilmu yang dia miliki dia tularkan ke temannya. Enggak, Syafa itu anak yang baik karena ketika temannya nggak bisa buka botol, kesulitan nggak bisa tahu caranya, dia mau mengajarkan cara membuka botol. Padahal simpel ya, tapi temanmu itu sangat membutuhkan ya. Ilmu yang namanya ilmu yang bermanfaat itu. Nggak pelit dengan ilmunya. Aku nggak bisa ini. Jangan berpikiran seperti itu. Ketika kamu memberikan ajaran sekecil apapun itu akan jadi amalanmu. Apapun itu, ya itu pesan yang bagus. Dan terus berikutnya. Nah ini tadi dari beberapa Asmaul Husna tadi. Nah, contohnya ketika Allah itu bagi tadi yang pertama Allah Maha Kekal. Jadi bagaimana cara kita, karena Allah itu Maha Kekal, apa yang kita lakukan? Saya tahu. Ketika kita tahu Allah itu Maha Baji, tidak akan pernah musyrik, berarti Allah itu mengetahui apapun amalan saya, apapun yang saya perbuat, apapun tingkah laku saya, pasti Allah mengetahui. Bagaimana cara kita? Perbanyak ibadah dan perbuatan yang baik terhadap sesama, sama orang tua juga, dengan orang tua, dengan baik guru. Ya. Ada pertanyaan anak-anak? Nomor 1, nomor 2, oke. Nomor 3, semangat. Alhamdulillah, selesai semua? Ya. Kalau sudah jelas, hari ini kita akan bermain secara berkelompok, ya. Nanti berkelompok secara kelompok, metode yang bagus gunakan hari ini yaitu metode card shot, permainan dengan kartu, memasangkan kartu Asmaul Husna. Jadi bagus akan membagikannya. Berkelompok. Setelah itu kalian menuliskan materi diskusi yang sudah saya bagikan itu, nanti ditulis apa yang harus kalian lakukan. Sebelumnya nanti bagus akan menayangkan sebuah video, ya. Sebelum dikerjakan, kamu perhatikan dulu videonya tentang apa. Nanti silakan tuliskan pendapat kamu. Semuanya perhatikan ke depan.
tugas kalian, apa empati simpati kalian, apa yang bisa kalian perbuat jika ada teman kalian atau saudara kalian mengalami musibah kebakaran. Gitu ya. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Seperti tadi dalilnya Allah Maha dibutuhkan, dan kita bisa mencontoh meneladani sikap Allah, sifat Allah al-As-Somad yang Maha dibutuhkan, dan apa yang bisa kita teladani dari Allah Maha dibutuhkan itu. Apa yang bisa kita ulurkan tangan kepada korban-korban musibah kebakaran. Dan sekarang silakan berdiskusi berkelompok, mengeluarkan ide kalian dan menempelkan kartu, memasangkan kartu Asmaul Husna. Yuk mulai sekarang. Mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Sudah semua ya. Dimulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1, silakan masuk depan. Perwakilan dari kelompok 1 belum selesai. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 2 mana kelompok 2? Belum. Sudah, yuk. Silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. 1. Al-Muqtadir, artinya yang Maha Kuasa. 2. As-Samad, artinya yang Maha dibutuhkan. 3. Al-Muqaddim, artinya yang Maha terdahulu. 4. Al-Baqi, artinya yang Maha kekal. Kelompok 1. Cina mendapat musibah kebakaran. Semua buku dan pakaian harus terbakar. Pakaian hanya yang melekat di badan. Cina dan orang tuanya tinggal sementara di pengungsian bersama korban kebakaran lainnya. Oke teman, bagaimana sikap kamu terhadap masalah yang dihadapi Rina? Bagaimana cara meringankan beban Rina beserta keluarganya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. As-Somad, yang berarti yang Maha dibutuhkan. Al-Baqi, yang Maha kekal. Al-Muqtadir, yang Maha kuasa. Al-Muqaddim, yang Maha terdahulu. Dan kita akan mempresentasikan hasil materi diskusi. Rina mendapat musibah kebakaran. Semua buku dan pakaiannya habis terbakar. Pakaiannya hanya yang melekat di badan. Rina dan orang tuanya tinggal sementara di pengungsian bersama korban kebakaran lainnya. Sebagai teman, bagaimana sikap kamu terhadap masalah
dengan teman-temanmu dalam satu kelompok. Jawaban menjenguk Rina dan memberi bantuan Rina agar Rina lebih semangat menjalani hidupnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. As-Somad artinya yang maha diberikan. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa. Al-Muqaddim artinya yang maha terdahulu. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Materi diskusi. Rina mendapatkan musibah kebakaran. Semua buku dan pakaiannya yang terbakar. Pakaiannya hanya yang melekat di badan. Rina dan orang tuanya tinggal sementara di pengungsian bersama korban kebakaran lainnya. Sebagai teman, bagaimana sikap kamu terhadap masalah yang dihadapi Rina? Bagaimana cara meringankan beban? Ya, alhamdulillah untuk presentasi kali ini kalian sudah masing-masing kelompok, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Alhamdulillah sudah baik. Baik, supaya tetap semangat, bagi pengen kalian lebih semangat lagi. Yuk, kita bawa anak soleh. Ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Untuk tugas selanjutnya itu kalian nanti mengerjakan LKPP yang akan didiskusikan secara individu. Ya, silakan diambil alat tulisnya dulu. Alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran hari ini alhamdulillah telah selesai. Apa yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini? Apa yang kita bisa simpulkan? Yang pertama, tadi Asmaul Husna. Kita mengkaji Asmaul Husna, ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Baqi, artinya Allah Maha Kekal. Al-Muqaddim, yang artinya Allah Maha terdahulu. Al-Muqtadir, yang artinya Allah Maha Kuasa. As-Somad, yang artinya Allah Maha Menyembuhkan. Apa yang bisa kita pelajari lagi? Kita sudah membahas ketika Allah memiliki sifat Maha Kuasa dan Maha Kekal abadi, maka kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian hari kita bisa kembali ke kehidupan yang abadi selama-lamanya di surganya Allah. Alhamdulillah. Untuk minggu depan kita akan pelajari pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kita akan membuat kaligrafi kehidupan kita membuat kaligrafi tentang Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna. Minggu depan kita akan membuat kaligrafi. Siap ya?